wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bita'wil. Alhamdulillah bi nikmatillah para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat kembali bertemu dan berjumpa walaupun melalui via Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan ilmu, dan di forum ini kita berbagi untuk menyampaikan faidah ya dari kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid, salah satu kitab matan dari fikih Hanabilah ya, fikihnya mazhab Hambali. Mudah-mudahan yang sedikit yang dibagi itu dapat bermanfaat dan menjadi faidah bagi kita, dorongan bagi kita untuk terus belajar dan kemudian memperkaya pengetahuan kita. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai kepada halaman 31 di dalam matan dan masuk kepada pasal yang baru. Pasal mengenai mandi. Qala musannifu fi hadhil kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun, pasal ya, mengenai mandi. Wa syurutul ghusli sab'atun. Syarat dari mandi, ya, syarat-syarat dari mandi itu ada 7. Yang pertama adalah dikatakan di dalam kitab inqita'u ma yujibuhu, memutus apa-apa yang mewajibkan mandi, yang mewajibkan mandi. Artinya apa? Adalah kita menghilangkan ya apa-apa yang menjadikan mandi itu menjadi wajib ya. Dan itu sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Nah, misal salah satunya itu adalah keluarnya mani ya, menjadikan seseorang itu wajib akan mandi. Maka makna dari inqita'u di sini adalah menghilangkan tadi ya, menghilangkan semua apa-apa yang berkaitan dengan mani tadi sehingga dia tidak keluar lagi. Kemudian yang kedua yang menjadi syarat dari mandi itu adalah an-niyatu ya, niat. Dan ini sesuai dengan keumuman hadis yang masyhur ya, yakni innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi hadis ini dikatakan oleh para ulama ya menjadi salah satu pokok ya, bahwa amal itu akan memiliki nilai ibadah ketika ada niat. Nah, dan juga para ulama mengatakan yang membedakan satu amal ibadah dengan amal yang lain atau yang membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan adalah niat. Nah, maka karena mandi ini adalah bagian dari ibadah, maka dia membutuhkan niat. Kemudian syarat yang ketiga dikatakan oleh penulis adalah al-islamu, yakni Islam. Nah, begitu. Jadi dia Islam. Ini sudah ma'ruf lah. Kemudian yang keempat Arabi adalah wal aqlu, yakni berakal. Jadi orang yang telah sempurna akalnya dan dia mengetahui apa yang akan dia kerjakan, apa yang akan dia lakukan, karena mandi ini adalah ibadah, di dalamnya nanti ada ragam macam kaifiat atau tata cara. Jika dia tidak berakal, maka dia tidak mungkin bisa menyempurnakan ragam macam kaifiat itu. Nah, dan kemudian juga di dalam hadis ya dikatakan bagaimana
akal ini hadir atau adanya akal ini menjadi syarat beban taklif, ya, syarat dari pembebanan syariat. Nah, sedangkan orang yang tak berakal atau tak sempurna akalnya atau hilang akalnya menjadikan dia tidak mendapat atau tidak dibebani taklif syariat. Kemudian syarat selanjutnya setelah berakal itu adalah tamyiz, ya. Dia sudah bisa membedakan, ya, apa-apa yang dia kerjakan. Nah, jadi tamyiz, ya, orang-orang yang sudah mampu membedakan. Ya, katakanlah misalkan anak-anak, ya, anak-anak yang sudah mengerti, ya, ketika dia diberikan pemahaman. Ini boleh, itu tidak boleh, kerjakan ini, tinggalkan itu. Nah, ini adalah anak-anak yang tamyiz. Nah, karena nanti dalam masalah huslu ini juga kita ketahui nanti kalau dalam kitab-kitab yang lebih besar dalam madhab, nanti kan ada dibagi lagi. Ada huslu atau mandi yang wajib, ada yang sunnah. Nah, mandi sunnah misalkan dia mandi Jumat, ya. Nah, maka anak-anak itu juga dianjurkan, kan didorong untuk melakukan itu. Maka akan bernilai baginya ketika dia telah tamyiz. Kemudian syarat lain, ya, setelah itu adalah dikatakan di dalam kitab wal ma'ut tahurul mubahu, yakni air suci yang mubah, ya, menggunakan air tahur yang mubah. Nah, perkara ini pernah disinggung di dalam pembahasan masalah toharoh, ya, di awal-awal, bahwa selain harus memastikan air yang digunakan untuk berwudu itu adalah air yang tohur atau yang suci, juga harus dipastikan air tohur itu adalah mubah, ya, diperoleh dengan cara-cara yang memang dibolehkan oleh syariat, ya, dari sumur sendiri misalkan begitu, dari perizinan, ya, karena merupakan kepemilikan orang kemudian diizinkan untuk menggunakan atau memanfaatkannya. Jadi tidak boleh menggunakan air sekalipun air itu tahur, tetapi air itu diperoleh dari misalkan mencuri, ya, begitu, atau kemudian menggunakannya tanpa izin, ya, diam-diam. Misalkan ada sumur yang dimiliki oleh warga, misalkan kebetulan sumurnya berada di luar rumah dan kita tidak memiliki air, kemudian ya udahlah mau sholat udah mepet waktunya, kita menggunakan air sumur itu tanpa ada perizinan. Nah, sementara sumur itu adalah kepemilikan pribadi, maka sekalipun air sumur yang di dalamnya itu adalah tahur, bisa digunakan untuk bersuci, tetapi karena tidak mubah, ghairu mubah, ya, karena tidak adanya izin, maka tidak sah nanti berwudunya, juga kalau dalam hal ini adalah mandinya, ya. Maka pastikan, ya, begitu. Bagaimana dengan kalau misalkan air itu ada di masjid? Nah, begitu. Nah, kadang-kadang perlu diperhatikan nanti adalah kalau yang seperti ini peruntukannya, ya. Sejatinya air yang ada di masjid itu adalah air yang diperuntukkan untuk umum, ya, tentu untuk orang-orang yang punya kepentingan ibadah di sana. Nah, maka jika ada perizinan umum, siapa saja boleh menggunakan air di masjid untuk kepentingan ibadah. Nah, misalkan begitu. Baik secara tersirat maupun tersurat misalkan, nah maka bolehlah kita memakainya ketika kita tidak punya air di rumah. Tapi jika tidak ada, nah maka tidak boleh. Ini penting, ya, diperhatikan. 2 kali disebutkan di dalam matan kitab ini, ya, di dalam bab yang pertama tentang masalah wudu dan dalam masalah mandi ini. Kemudian yang menjadi syarat yang selanjutnya, yaitu syarat yang ke-7 dari mandi di dalam kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid adalah dikatakan wa izalatu ma yamna'u wusulahu, yakni menghilangkan apa-apa yang menghalangi wusulahu, sampainya air. Jadi menghilangkan, ya, apa-apa yang menghalangi. Yang menghalangi air sampai kepada siapa? Kepada kulit. Nah, maka misalkan
dia bekerja pada sebuah pekerjaan atau katakanlah tukang yang sedang mengecat rumah. Nah, kemudian karena dia mengecat rumah, maka tertinggallah atau terkenalah ya dia cipratan atau bukan cipratan mungkin tumpahan cat, tumpahan cat ya, di sekujur tubuhnya. Maka agar mandinya nanti sempurna, sebelum mandi dia harus menghilangkan dulu ya tumpahan atau percikan cat yang menghalangi kulit ya untuk bisa disentuh oleh air ketika mandi ya, dengan cara-cara yang memungkinkan yang bisa dia lakukan ya semaksimalnya. Nah, itu begitu. Atau misalkan dia bekerja sebagai montir ya, sebagai pekerja bengkel gitu. Kemudian tubuhnya berlumuran dengan minyak ya, oli dan sejenisnya. Maka agar mandinya sempurna ya, yakni dengan tersentuhnya kulit dengan air, dia harus menghilangkan dulu sebelum mandi oli yang melekat di tubuhnya tersebut dengan cara-cara yang memungkinkan hingga oli itu hilang. Nah, ini adalah hukum asalnya, ya hukum asalnya, karena itu semuanya dimasukkan ke dalam perkara syarat, ya artinya harus dipenuhi, ya sebelum pekerjaan ibadah itu dilakukan. Itu dalam hal ini adalah sebelum mandi itu dilakukan. Kemudian dikatakan selanjutnya adalah wa farduhu. Ini adalah fardu atau rukun dari mandi. Ya. Di sini disebutkan bahwa an ya'umma bil ma'i jami'a badanihi. Dikatakan ya fardu yang pertama adalah untuk meratakan ya, apa yang diratakan? Air ya bil ma'i jami'a badanihi. Meratakan air ke seluruh tubuh atau ke seluruh badan. Jadi artinya dari setiap bagian tubuh ya ujung rambut sampai ujung kaki itu diratakan semuanya. Kemudian fardu yang kedua ya dikatakan di sini adalah wadakhila famihi wa anfihi, dan memasukkan apa yang dimasukkan air ya, air itu kemana? Famihi, mulutnya, wa anfihi, dan juga hidungnya. Jadi idkhal ma, yang memasukkan air di fami dalam mulut itu maksudnya adalah berkumur-kumur ya, dan memasukkannya ke hidung ya berarti istinsya, begitu. Istinsya dan istinsya. Nah, ini adalah fardu yang kedua. Kemudian yang ketiga dinyatakan di dalam kitab adalah hatta ma yadharu min farji imra'atin inda qu'udiha lihajatiha. Kemudian yang ketiga ini adalah ada sebuah kekhususan bagi perempuan, yakni dikatakan hingga memasukkan ya, membersihkan dari apa yang tampak pada kemaluan perempuan. Ya. Ketika atau saat dia duduk untuk hajatnya. Nah, jadi kita ketahui secara fisiologis ya, secara bentuk tubuh tentu wanita dan pria itu berbeda, termasuk dalam bentuk organ genitalnya atau kemudian kemaluannya. Nah, maka di sini penulis mengatakan karena ada bentuk khusus dari kemaluan wanita tadi, ya syarat untuk fardu untuk mandi bagi mereka itu ada tambahan apa? Memastikan tadi area kemaluan mereka, farjinya itu bersih, ya dari bekas-bekas atau kotoran-kotoran atau kemudian yang lainnya, dengan memastikan air sampai ke situ, ya airnya sampai ke sana. Nah, karena kan organ
genital dari perempuan itu sifatnya itu ke dalam tubuh ya tertutupnya, berbeda dengan organ genital laki-laki yang terbuka atau di luar ya, sehingga memudahkan air masuk ya mencapainya ketika disiram. Nah itu, ini adalah fardu wudu. Dan fardu wudu yang dimaksudkan dan dicantumkan di sini sebenarnya adalah gambaran tentang tata cara mandi yang mencukupi ya. Tata cara mandi yang mencukupi. Maksudnya apa? Andai ketika fardu ini telah dilakukan, itu sudah cukup bagi seseorang untuk dikatakan dia telah melakukan mandi. Nah, itu dia, mandi. Maka para ulama kemudian menyatakan ya, tata cara mandi ini ada yang dua ya. Ada namanya tata cara mandi yang mencukupi, inilah dia contohnya meratakan air ke seluruh tubuh tadi kan. Nah kemudian ada tata cara mandi yang sifatnya itu adalah kamilah atau sempurna ya. Tata cara mandi yang kamilah atau sempurna. Dan tata cara yang kamilah ini atau yang sempurna ini itu dengan cara apa? Ini diawali dengan membasuh kedua telapak tangan. Kemudian membasuhnya itu dengan menggunakan tangan kiri. Dilanjutkan dengan membasuh kemaluan, ya, dan membersihkan kemaluan dari apa-apa kotoran yang melekat dan seterusnya. Kemudian dia berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Setelah itu dia mengambil air, ya, dan kemudian menggunakan tangannya untuk menyiram ya rambutnya. Jadi tangan itu digunakan untuk menyela-nyela rambutnya sehingga air masuk atau sampai kepada kulit di bawah rambutnya. Nah, kemudian dia menyiram ya air ke kepalanya ya sebanyak 3 kali ya, diguyur begitu. Baru kemudian mengguyur seluruh tubuhnya. Dimulai dari kanan dan ke kiri. Dan ini adalah tata cara mandi yang kamilah, tata cara mandi yang sempurna. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh istri-istri Nabi. Ya, ini kalau di dalam kitab Bulughul Maram itu ada yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan juga ada hadis yang diriwayatkan pula dengan makna yang serupa oleh Ummul Mukmin Maimunah radhiyallahu anha. Nah, ini adalah tata cara yang kamilah, yang sempurna. Nah, sedangkan yang dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Hadits tadi, ya, dengan fokus kepada 3 perkara fardu di situ atau rukun, ya, yang harus sempurna, yang harus ada, harus dilakukan. Ini menunjukkan tata cara mandi yang mencukupi. Mengapa ada 2 tata cara ini? Sesungguhnya ini adalah kemudahan. Andai kata kita kemudian ingin mandi, ya, mandi wajib misalkan, dalam kondisi yang air terbatas atau kemudian waktu yang terbatas, maka dengan mengambil tata cara mandi yang mencukupi, itu sudah dianggap sempurna. Sudah dianggap gugurlah kewajiban. Nah, itu begitu dia. Tapi kalau misalkan kita punya waktu yang lapang, waktu yang kemudian air yang juga melimpah misalkan, ya, tidak khawatir karena di belakang tidak ada yang mengantri misalkan. Kemudian juga mandi bisa agak lama ya karena tidak ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Nah, maka ya, tentu sangat dianjurkan, ya, mustahab ya untuk menyempurnakan mandi itu dengan tata cara yang dicontohkan tadi oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah dan juga Maimunah. Nah, ini maksudnya tadi. Jadi perlu diperhatikan begitu, ya. Jadi perkara-perkara yang ringkas-ringkas ini dibutuhkan untuk diketahui bagi pemula untuk memudahkan mereka. Dan juga tadi di saat-saat mereka agak sedikit atau sempit waktunya,
mereka bisa memanfaatkan tata cara yang mencukupi ini sehingga mereka tidak terbebani. Baik. Kemudian ya, penulis mengatakan pula di dalam kitabnya ini ya, wa yakfil zannu fil isbaghi. Mandi itu dikatakan ya teranggap ya mencukupi atau diduga mencukupi ya ketika air sampai kepada pori-pori kulit ya isbaghi. Nah, jadi ini kata kunci juga. Jadi dia mandi tadi fardu-fardu yang 3 tadi itu dianggap mencukupi ya, diduga ya mencukupi ya ketika sudah sampai kepada pori-pori kulitnya. Nah, di sini menarik ya, penulis mengatakan redaksi dugaan. Ya karena memang kita ketahui bahwa perkara-perkara syariat ini tentu berputar di antara 2 hal. Yang pertama sesuatu yang pasti, yang qat'i, dan juga yang kedua perkara yang doni. Bahkan lebih banyak kata para ulama, perkara-perkara syariat itu adalah perkara yang doni, dugaan, ya bersifat dugaan-dugaan. Nah, karena kalau kita disyaratkan harus memastikan secara yakin, seyakin-yakinnya air itu merata ke seluruh tubuh, ini akan menjadi sesuatu yang memberatkan dan menyulitkan. Nah, maka dikatakan di sini adalah diduga mencukupi, atau teranggap mencukupi, air itu telah merata di seluruh tubuh, menyentuh pori-pori kulit, cukuplah sudah. Nah, itu begitu dia. Nah, itulah hikmahnya, ya, hikmahnya tadi. Nah, kemudian dikatakan oleh penulis, ya, wa man nawa ghuslan masnunan, barang siapa yang dia itu berniat untuk mandi sunnah au wajiban, atau kemudian berniat juga mandi wajib, ajza'an anil akhir, ya, maka telah mencukupi dari lainnya. Nah, apa maksud dari redaksi kalimat ini? Ya, dikatakan bahwa ya jika seseorang itu ya mengumpulkan ya ijtima'un lahu ghuslun masnun wa ghuslun wajibun, ya jika dia mengumpulkan antara mandi wajib tadi dengan mandi yang sunnah, ya maka itu di sini dikatakan dibolehkan, ya menurut penulis ini maknanya begitu. Jadi di dalam syarah kitab ini ya dikatakan demikian. Nah, contoh dari mandi sunnah itu apa? Ya, misalkan adalah mandi Jumat atau mandi sholat Id. Nah, itu begitu. Ya, dia kemudian menggabungkan keduanya. Nah, misalkan begini, pada hari Kamis malam Jumat, dia misalkan jima ya dengan istrinya. Dan kemudian dia tidak mandi pada malam itu. Ya, dia berwudhu saja dan tertidur. Nah, besoknya, ya kemudian besok paginya, sebelum subuh, dia mandi. Nah, kemudian dia meniatkan juga, misalkan pada saat itu mandi untuk ini kan hari Jumat, udah masuk hari Jumat, nah diniatkan untuk sekalian mandi Jumat. Nah, karena misalkan ya setelah sholat subuh dia harus berangkat kerja. Nah, nanti kan dia misalkan sholat Jumatnya di tempat kerja gitu ya, nggak memungkinkan lagi dia mandi Jumat. Nah, dia meniatkan di situ. Nah, bolehkah demikian? Nah, kalau menurut penulis di sini dikatakan boleh, ya. Dan itu dikatakan telah mencukupi. Nah, ini dia. Nah, ini memang hal yang menarik ya kalau kita lihat, di mana kalau seperti madhab yang lain, ya. Syafi'iyah misalkan salah satu mengatakan tidak boleh gitu ya menggabungkan ini ya, karena setiap perkara ibadah itu punya maksud dan tujuan tersendiri, disitulah niat gitu. Tapi kalau di sini penulis
di dalam kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid membolehkannya. Apa alasannya? Wallahu alam, tidak ada syarah yang menjelaskan tentang perkara itu. Ya. Tetapi memang salah satu mungkin yang bisa diambil hikmahnya adalah karena perkara yang dilakukan itu adalah perkara yang dia itu menyerupai, ya, aktivitasnya menyerupai. Nah, wallahu alam. Sama pernah dalam suatu kasus Al-Alama Syekh Muhammad Utsaimin itu pernah ditanya tentang orang yang berpuasa berpuasa sunnah, ya, bertepatan juga itu berpuasa dua sunnahnya itu, kalau tidak salah begitu ya. Jadi hari dia berpuasa itu bertepatan di antara hari Kamis atau hari Senin. Dan kemudian pada hari itu, tanggal itu adalah termasuk juga waktu Ayyamul Bid, puasa tengah bulan. Nah, bolehkah dia berpuasa dengan dua niat itu? Nah, dalam satu Syekh Utsaimin mengatakan ya boleh saja. Nah, itu dia. Itu juga tidak dijelaskan lebih jauh ya. Wallahu alam, ini ijtihadnya para ulama. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan di dalam kitab bahwa wa kuriha naumu junubin bila wudu'in. Ya, makruh, ya, dimakruhkan tidur junubin dalam keadaan junub bila wudu'in tanpa berwudu. Nah, ini termasuk perkara mufradat juga di dalam mazhab, ya. Bahwa makruh, ya, seseorang itu tidur dalam kondisi junub tanpa wudu. Nah, ini dia. Dan pernyataan ini ya diambil ya dari beberapa hadis juga yang disampaikan ya di dalam beberapa kitab. Ya, misalkan ada sebuah hadis yang menyatakan ketika Umar radhiyallahu anhu itu bertanya ya kepada Rasulullah SAW. Ya, dikatakan di situ adalah berkaitan apakah boleh tidur dalam keadaan junub. Maka ya Nabi mengatakan ya boleh. Idza tawaddoa ahadukum falyarqud wa huwa junub. Ya, ketika dia berwudu. Ketika salah seorang dari kalian itu berwudu saat dia junub. Maka ini yang kemudian diadopsi, diambil oleh madhab, ya, bahwa orang yang kemudian tidur dalam keadaan junub tidak berwudu itu makruh. Nah, kemudian dikatakan juga oleh penulis di dalam kitab ini, wa yukrahu, ya, dan juga dimakruhkan tentang apa? Binaul hammami, ya, membangun hammam. Ya. Jadi hammam di sini bukan kamar mandi yang kita pahami ya. Jadi ada sebuah pergeseran makna. Jadi hammam pada masa lampau itu dikenal sebagai kamar mandi besar ya, tempat mandi umum. Nah, kalau sekarang difahami sebagai kamar mandi private di rumah itu disebut dengan hammam. Jadi bahasa Arab itu seperti bahasa Indonesia juga ya. Kadang-kadang sebuah lafaz itu bisa punya makna yang luas pada suatu masa, kemudian maknanya menyempit pada masa yang lain. Nah, itu begitu. Nah, kembali lagi pada kasus tadi, di sini dikatakan bahwa dimakruhkan binaul hammami, mendirikan atau membangun kamar mandi. Maksudnya kamar mandi apa? Ini kamar mandi besar, kamar mandi umum. Nah, jadi dalam beberapa riwayat hadis dikatakan ketika kaum muslimin, pasukan kaum muslimin itu telah melakukan futuhat ke wilayah Syam, dan wilayah Syam itu meliputi wilayah negara yang sangat luas sekarang, mulai dari Suriah, Yordania, Palestina, ya, kemudian juga Lebanon. Nah, dulu wilayah itu adalah wilayah yang dikuasai oleh Romawi, ya, tepatnya Kekaisaran Romawi Timur. Nah,
kebiasaan dari masyarakat Romawi pada waktu itu adalah mereka sering mendirikan tempat-tempat pemandian umum yang besar. Ya. Jadi di mana tempat pemandian umum yang besar itu ya digunakan oleh orang-orang untuk mandi. Ya. Ini terkait dengan keyakinan juga ya di kalangan mereka pada waktu itu yang mengadopsi Katolik ya, agama Katolik ya. Jadi agama Katolik itu dulu menganggap aib ya mendirikan kamar mandi di dalam rumah. Maka sebahagian orang, terutama yang miskin misalkan, itu sulit untuk bisa mendirikan, jangankan kamar mandi, rumah pun susah. Maka supaya bisa mandi mereka menggunakan fasilitas umum ya. Ini hammam tadi ya, kamar mandi umum besar. Nah, jadi yang dimaksud di dalam redaksi kitab ini ya, yang dimakruhkan itu adalah mendirikan tempat pemandian yang besar ini. Nah, yang memang dijadikan untuk orang-orang kumpul mandi di sana. Dan ini berbeda dengan makna kolam renang ya. Nah, kolam renang itu. Jadi hammam di sini berbeda nanti dengan makna yang kolam renang. Karena kalau kolam renang itu ya orang untuk berenang, bukan untuk mandi. Walaupun kadang-kadang sekalian mandi di sana. Tapi berbeda dengan fakta hammam ya. Baik. Jadi dikatakan oleh penulis makruh ya untuk mendirikan. Makruh. Begitu pula ya makruh mendirikannya atau membangunnya, wa bai'uhu juga menjualnya. Jadi menjualnya. Wa ijaratuhu juga menyewakannya. Jadi apa namanya? Membangunnya ya, kemudian menjualnya ya, kemudian juga menyewakan. Ya makruh ya. Perkara makruh ini ya perkara yang tidak sampai kepada haram ya. Namun bagi orang yang kemudian ingin menjaga diri dari apa namanya sifat apa namanya ketergelinciran dan untuk menjaga muruahnya, kehormatannya, ya tentu lebih baik ini dihindari. Dan tentu menghindarinya itu akan ada pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu pula ya dimakruhkan wa qira'atu fihi, membaca di dalamnya. Membaca di dalamnya. Jadi membaca di sini aktivitas membaca ya. Jadi bukan apa namanya membaca Al-Quran itu lain lagi ceritanya. Kalau itu bukan makruh lagi ya, itu udah haram karena tempat mandi, kamar mandi. Tapi ini membaca ya membaca, apakah membaca buku atau mungkin kalau zaman modern kita sekarang itu menggunakan apa handphone ya, Android di kamar mandi umum ya, di sambil mandi atau kemudian ya dia berendam ya, dia berendam kemudian dia main HP. Nah, itu begitu. Ini apa namanya dimakruhkan ya. Kemudian juga dimakruhkan wassalamu ya, menjawab salam. Nah, menjawab salam. Jadi dia tidak sampai haram ya. Jadi ada orang mengucap salam ya tidak apa namanya dijawab. La dzikru, tapi berbeda dengan berzikir. Nah, jadi berzikir ya justru tidak makruh ya. Nah, tapi jaiz saja. Alasannya apa? Ya ini sesuai dengan keumuman hadis ya dari Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau pernah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berzikir ya, mengingat Allah dalam setiap kondisi. Ini kan umum hadisnya. Dikatakan kulli ala kulli ahyani, pada setiap kondisi. Maka keumuman hadis ini kemudian dimaknai begitu ya, berzikir tadi. Nah, walaupun ini nanti menjadi perkara yang luas ya, maksudnya banyak perbedaan-perbedaan pendapat nanti di kalangan para ulama mengenai hal tersebut. Nah, kita ingin fokus kepada hal yang tadi disebutkan. Ini membangun kamar mandi, apa namanya tempat mandi umum yang besar tadi, kemudian menjualnya, menyewakannya, dan kemudian membaca di dalamnya. Nah, ini termasuk perkara dalam hal apa? Dalam hal berlama-lama di kamar mandi. Nah, gitu ya. Jadi berlama-lama di kamar mandi atau toilet itu juga adalah perkara yang dimakruhkan. Nah, kita ketahui ya
karena sifat hammam tadi yang diceritakan di dalam kitab ini merujuk kepada sebuah tempat di mana orang-orang itu berkumpul mandi bareng di situ, ya, maka itu akan menjadikan tempat itu lama untuk kemudian berlama-lama di kamar mandi. Nah, itulah yang kemudian menjadikannya itu makruh. Para peserta yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini nanti berbeda kasus lagi atau berbeda hukum, ya, jika kamar mandi itu kamar mandi itu digunakan berbarengan, ya, pria dengan wanita, ya, digunakan oleh pria dan wanita. Nah, ini hukumnya nanti bukan ini lagi, ya, tapi itu bisa sampai kepada haram, karena di situ akan tampaklah aurat, ya, kemudian terjadilah ikhtilat, campur baur. Jadi yang dimaksudkan di sini tadi, ya, kamar mandi umum yang mandinya itu biasanya itu laki-laki semua. Itu pernah ada, ya, pernah ada, ya, di Syam. Baik, kita lanjutkan lagi sedikit dalam bab ini. Nah, ini penjelasan tambahan juga dari kasus tadi. Wadukhuluhu, ya, dan memasukinya, ya, memasuki apa? Memasuki hammam, ya, yang sudah ada, yang sudah dibangun, bukan oleh kita, ya, bisutratin ma'amnil wuku'i fi muharramin mubahun. Nah, jadi dikatakan bahwa memasuki hammam tadi, ya, dengan menggunakan sutratin, ya, menggunakan penutup, penghalang, ya, apa misalkan handuk, ya, yaitu menutupi apa handuk tersebut, ya, ma'amnil wuku'i, ya, untuk menutup, ya, apa-apa yang memang harus ditutup dan dapat menjadikannya aman, ya, ya, dari sesuatu yang diharamkan, ya, maka itu dikatakan dia boleh. Nah, jadi masuk ke sana misalkan menggunakan celana, ya, selutut, nah itu begitu, kemudian berendam begitu misalkan, dan dapat dipastikan misalkan celana tadi, ya, misalkan dipakai di atas pusar lah gitu, ya, kemudian sampai selutut lah begitu katakan, itu memastikan aman, ya, wilayah-wilayah aurat tidak terekspos. Nah, begitu. Sekalipun kita mandi di tempat ini bersama kaum laki-laki semua, nah, maka itu dikatakan boleh. Nah, supaya lebih real, misalkan begini, saya pernah menemukan kasus itu di salah satu pondok pesantren yang ada di wilayah saya di Sumatera Utara. Nah, jadi karena keterbatasan sumber air dan kemudian biaya, maka kebijakan pondok pada waktu itu membuat kamar mandi yang besar. Jadi kamar mandinya besar, kemudian di tengah-tengahnya itu ada bak yang berisi air yang juga besar. Baru di sisi sebelah kirinya itu ada, kiri atau kanan begitu, ada WC, ya, itu yang berjejer. Nah, jadi itu kan hammam, nah, itu kamar mandi besar yang umum gitu. Jadi setiap waktu mandi, ya, santri ya berjubel mandi, maksudnya begitu. Dan berebut di pinggiran-pinggiran bak itu. Mungkin kalau sekali waktu mandi itu bisa mandi itu berapa? Mungkin, ya, kalau melihat besarnya bak itu mungkin 100-an lebih, ya, gitu. 100-an lah kurang lebih itu santri itu bisa mandi di situ. Nah, maka yang ingin diceritakan oleh penulis di sini tadi itu adalah masuk ke tempat model kamar mandi seperti itu dengan memastikan tertutup, ya, menggunakan penutup untuk aurat, ya, bagian-bagian tubuh kita di ruangan itu, ya, sesama lelaki, maka itu boleh, ya, boleh, itu boleh. Nah, itu. Tapi kalau mandinya bareng perempuan ya nggak boleh, itu haram. Kenapa kemudian harus menutupi aurat? Padahal mandinya sama laki-laki. Nah, karena ada hadis Nabi juga yang menjelaskan tentang hal itu, ya. Hadis-hadis yang cukup banyak, ya, yang secara umum menjelaskan misalkan larangan memperlihatkan kemaluan antara laki-laki dengan laki-laki yang lain.
atau memperlihatkan kemaluan antara perempuan yang satu dengan perempuan yang lain. Itu cukup banyak, atau tidur satu ranjang, satu selimut, dan seterusnya. Padahal sesama jenis. Itu apa namanya yang dinyatakan di sini. Jadi begitu ya. Kalau kita masuk ke tempat seperti itu begitu. Nah, kalau kolam renang bisa nggak dimaknai dengan hal yang seperti ini? Nah, pertama, secara fakta dia beda dengan kamar mandi ini ya, karena di kolam renang itu memang orang biasa untuk bersantai, berenang, bersantai, bercerita, bersengkrama, dan seterusnya. Namun, bila ya kolam renang itu terpisah, ya terpisah dalam arti kata apa? Misalkan yang memakai itu laki-laki semua, nggak ada perempuan, nah, ya gitu ya. Jadi mulai dari yang menjaga sampai itu, berarti tidak ada lawan jenis di situ. Nah, maka bolehkah masuk ke tempat ke kolam renang model seperti itu? Boleh, dengan syarat yang sama di sini. Kita menjaga aurat kita agar tidak terlihat oleh laki-laki yang lain. Begitu juga perempuan, ya. Mereka menjaga aurat mereka agar tidak terlihat oleh perempuan yang lain. Dengan syarat tadi ya, kolam renangnya tadi itu adalah kolam renang yang khusus untuk mereka saja, sehingga aman mereka dari mata penglihatan laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dikatakan oleh penulis, wa in khiffa kuriha. Nah, tapi kalau dia khawatir, ya, dia ragu, dia takut, ada yang ditakutkannya, menjadi makruh. Nah, contoh, misalkan tempat mandi itu atau kolam renang itu, ini contoh ya, naudzubillah min dzalik, diketahui ya begitu, atau diduga ya, nggak pun dengan keyakinan tapi diduga gitu, misalkan tempat berkumpulnya apa namanya, orang-orang yang punya orientasi seksual menyimpang, nah misalkan begitu, kaum homoseksual misalkan, atau bagi perempuan lesbian itu, ya tidak harus yakin dia tentang, tapi dia menduga hal itu, dan dia khawatir akan hal itu, maka makruh dia masuk ke sana, ya, sekalipun dia menggunakannya. Bahkan bukan hanya makruh ya, bisa lebih jauh haram, ya, apalagi jika memang apa ya, bukan sekedar zon, bukan sekedar dugaan ya, tapi ghalabatul zon, dugaan kuat. Nah, misalkan tempat itu biasa digunakan untuk partinya mereka, ya, atau sering menjadi sponsor, itu sudah apa namanya, bisa sampai kepada yakin ya, itu jadi dijauhi ya, karena bisa menyebabkan doror ya. Itu. Nah, kemudian ya, dikatakan pula oleh penulis ya di dalamnya bahwa, nah ini penting nih, wa in alima, nah, jika diketahui ya, au dakhalathu, atau masuk ke dalamnya, ke dalam kamar mandi umum tadi itu unta, perempuan, ya, bila udrin, tanpa ada udzur ya, maka haram ya, harum ya, adalah haram. Jadi artinya apa ya, masuk ke tempat pemandian umum yang ada perempuan campur baur, itu haram ya. Keharuman dari mana? Dari semua sisi ya, mulai dari tersingkapnya aurat, pasti tersingkap ya, karena perempuan itu auratnya lebih banyak dibandingkan laki-laki. Nah, kemudian belum lagi tatapan-tatapan syahwat, dan lagi sisi yang lain adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan ya, dalam satu majelis tanpa ada mahram, ikhtilat, ini juga adalah haram. Kalau bawa mahram gimana? Misalkan dia ke sana bawa perempuan itu datang ke sana bawa abangnya, bawa ayahnya mandi di kolam renang bareng, kan bawa mahramnya, iya, tapi ikhtilat, campur baur dengan laki-laki yang lain yang bukan mahramnya gitu. Makanya di sini tegas dikatakan begitu, tidak boleh masuk ke situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan pasal tentang syarat mandi dan fardunya. Mungkin itu yang bisa disampaikan, dikembalikan kepada moderator. Silakan jika ada yang ingin diskusikan berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Wallahu a'lam.
Baik, syukran kepada Ustadz sudah memberikan penjelasannya. Kepada para peserta kajian, silakan jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada waktu beberapa menit lah. Ya, Ustadz, ini ada pertanyaan dari chat. Ya, saya bacakan ya, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Bila sewaktu mandi wajib, lumrahnya menggunakan sampo, sabun, sikat gigi, dan semacamnya, kapan hal semacam itu digunakan? Apakah sesudah mengguyur seluruh tubuh atau sebelum wudhu? Ustadz. Masih mute, Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penggunaan sabun, kemudian sampo dan yang sejenisnya tadi ini kan adalah tambahan ya. Jadi bisa digunakan kapan? Ya, bisa digunakan para ulama ada yang mengatakan boleh bersamaan. Ya, boleh bersamaan karena tadi kalau kita lihat fardu dari fardu dari mandi tadi ya adalah kata kuncinya meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, jadi lazimnya orang yang telah menggunakan sabun mencuci ke seluruh tubuhnya, pasti pula nanti dia akan membasuh air ke seluruh tubuhnya. Nah, itu begitu. Pasti kan begitu. Nah, jadi ya menggunakannya pada waktu bersamaan itu juga itu tidak mengapa. Tidak akan mempengaruhi hukum mandinya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Baik. Bagaimana Rosadi? Kalau tidak ada, mungkin dicukupkan dulu pada pertemuan ini. Kita cukupkan aja, Ustaz. Ya, baik. Mungkin itu saja yang bisa dibagikan pada pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih giat kembali untuk terus belajar dan bersabar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan semoga Allah memberikan nikmat itu kepada kita dan menjadikan hati kita futuh ya, terbuka, dan ilmu kemudian sampai kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa hidayatukum. Nahtatimu dirasatina bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kifartu majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.